warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji unjuk kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Sulastri Wahyuningsi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 220776333. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran unjuk kinerja di kelas 11 pada materi Hukum Archimedes dengan model Problem Based Learning. Demikian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Kalau Ibu gimana Bu kabarnya? Ibu alhamdulillah Ibu sehat juga. Masih semangat mengikuti pelajaran hari ini? Masih. Semangat, ayo kita tetap semangat dulu. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Buang dulu sampahnya. Jangan lupa kerapiannya, bajunya dimasukkan, dirapikan. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua para pemuda dan pemudi bangsa. Absen dulu ya. Anggraini. Saya, Bu. Andriano. Saya Bu. Anita Garbia. Saya Bu. Saya Bu. Rahma Putri. Saya Bu. Ramia Sari. Saya Bu. Dan semua. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan Ketua kelas Sahrin untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Nah, Nah, ini Ibu ada 3 emoticon. Ada emoticon 1, 2, dan 3. Siapa yang perasaannya hari ini sama seperti emoticon yang pertama? Yang kedua? Kalau kita semuanya senang, maka pembelajaran ini akan terasa senang. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu hukum yang ada di Fidasatis. Kalau kemarin kita belajar tentang hukum Pascal, hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Kemarin sudah Ibu berikan bahan ajar dan juga LKPD-nya sudah Ibu share di grup. Sudah dibaca semua? Sudah dipahami? Sudah dipahami semua? sudah. Bagus, kalau itu kita pretest dulu. Nah, silakan dibuka grup WA-nya, linknya sudah Ibu bagikan di situ. Silakan diakses, kerjakan soal pretestnya. Ibu kasih waktu 7 menit. Bagaimana, sudah selesai semua? Kalau sudah, HP-nya silakan disimpan lagi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang hukum Pascal, salah satu hukum yang ada di Fidasatis. Apa bunyi hukum Pascal? Ada yang
bahwa tekanan yang diberikan fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, kemarin sudah belajar hukum Paskal, ada juga penerapan dari hukum Paskal. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa saja penerapan pada hukum Paskal? Oke, kita tangan. Silakan Adriano. Prinsip-prinsip hukum Paskal dapat diterapkan pada alat-alat seperti pompa hidrolik, dobrak hidrolik, mesin pengangkat mesin hidrolik, serta rem hidrolik pada mobil. Oke, bagus sekali. Adriano, tepuk tangan. Jadi itu merupakan penerapan-penerapan yang ada pada hukum Paskal. Nah, hari ini kita juga akan belajar salah satu hukum yang ada di fluida statis. Kalau kemarin kita sudah belajar di hukum Paskal, hari ini kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Ada dua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada surat Luqman ayat ke-31, kemudian ada surat Asy-Syura ayat ke-32. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sabar lagi banyak bersyukur. Kemudian pada surat Asy-Syura, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti bumi. Itu adalah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu salah satu yang menggunakan aplikasi atau fenomena yang berkaitan tentang hukum Archimedes, yaitu tentang kapal laut. Ya, jadi Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Maka sudah sepantasnya kita untuk selalu mengagungkan Allah di setiap perbuatan. Setuju? Setuju. Pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasikan cara benda untuk keadaan terapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian memahami bunyi hukum Archimedes dengan benar, menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis hubungan massa jenis benda dengan gaya apung, kemudian melakukan percobaan tentang hukum Archimedes dengan percaya diri dan jujur, serta mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai hukum Archimedes dalam bentuk presentasi dengan antusias. Itulah tujuan pembelajaran kita. Kemudian ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama, aspek pengetahuan, kemudian aspek sikap, dan juga aspek psikomotorik kalian. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita yel-yel dulu. Masih ingat yel-yel kita? Masih. Ayo belajar fisika. Fokus, inovatif, semangat, ilmunya bermanfaat untuk kita. Oke, jadi di sini Ibu ada gelas bening dan juga paku. Nanti Ibu bagikan masing-masing 1 gelas dan 1 paku. Kalian isi nanti gelas ini dengan air yang ada di belakang sana. Kemudian kalian amati apa yang terjadi. Jelas instruksinya? Jelas.
saat ini predikat kapal terbesar dimiliki oleh kapal pesiar Oasis of the City yang juga dijuluki kota terapung. Bagi Anda yang ingin merasakan nikmatnya berlayar bersama kapal pesiar di liburan akhir tahun ini, Anda harus merogoh kocek sebesar $5.000 atau senilai 60 juta rupiah. Ada yang berencana liburan di kapal terapung? Bisa. Apa pendapat kalian tentang video tadi? Pemain kota. Seperti kota. Oke, ada lagi. Apa pendapat kalian tentang video tadi? Kapal berlayar. Ada kota di atas kapal, Bu. Keren. Ada kota di atas kapal. Keren ya? Iya, karena bisa hidup di kapal tadi terbuat dari apa? Besi. Ada kaitannya tidak antara video tadi dengan percobaan sederhana kalian tadi? Ada. Apa itu? Sama-sama terbuat dari besi. Terus ada lagi tidak? Ada lagi Bu, kenapa paku bisa tenggelam sedangkan kapal tidak? Nah, iya. Jadi kalau tadi paku tadi, kalau kita melakukan percobaan sederhana, pakunya tenggelam. Sementara kapal tadi atau tidak tenggelam. Sebuah logam seperti paku akan tenggelam jika jatuh di dalam air. Sementara kapal yang juga terbuat dari logam, dari besi dan baja, dia bisa mengapung di atas permukaan air laut. Ada yang tahu jawabannya? Mungkin karena beda bentuk. Mungkin karena beda bentuk. Menurut aku karena beda bentuk. Yang lain ada tidak tahu. Oke. Mari kita selidiki nanti kenapa kapal tidak tenggelam sementara paku yang ukurannya lebih kecil dari kapal tenggelam. Apakah kalian suka berenang? Suka. Apakah kalian merasakan adanya perbedaan berat kalian ketika berenang dibanding di daratan? Ada. Apa perbedaan? Di dalam air ketika berenang badan kita terasa lebih ringan. Nanti naik-naik ke atas kan? Iya. Nah, pada prinsip Archimedes, kalian perhatikan gambarnya, ada dua gambar. Yang pertama ada benda, berapa massa benda itu? 5 kilogram. Jadi massa benda itu ketika dia ditimbang di udara, bukan di dalam fluida, beratnya adalah 5 kilogram. Perhatikan di bawahnya itu ada mangkok kecil, ada air kan? Gambar yang kedua, gambar kedua ini bendanya sudah dimasukkan ke dalam fluida atau di dalam zat cair. Berapa beratnya di situ? 2 kilogram. Ada air yang tumpah tidak? Ada. Berapa banyaknya? 2 kilogram. Dari Archimedes atau hukum Archimedes, benda itu ketika ditimbang di udara itu beratnya lebih besar dibandingkan ketika dia ditimbang di dalam air. Makanya kalau kalian berenang, ketika kalian masuk ke dalam air, tubuh kalian akan terasa lebih ringan. Itulah prinsip dari Archimedes. Ayo buka LKPD-mu, mari kita cari tahu alasan kapal pesiar bisa terapung. Lakukan dengan penuh semangat. Karena sesuai kelompoknya. Kelompok terapung. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan kalian berliterasi, dibaca dulu LKPD-nya. Di sana ada langkah-langkah percobaan. Silakan dibaca dulu, dikasih waktu 5 menit untuk membaca LKPD-nya. Silakan masing-masing keluarkan
semua KPD-nya kan? Jadi nanti kalian akan melakukan 2 kali percobaan. Percobaan pertama kalian menggunakan telur dan garam, ya. Kemudian percobaan kedua kalian menggunakan simulasi PET rumah belajar. Jadi yang pertama kalian menggunakan telur dan garam. Nah, untuk simulasi menggunakan PET-nya, walaupun kamu sudah membaca, perhatikan lagi di sini Ibu akan menjelaskan langkah kerja menggunakan PET simulasi rumah belajarnya. Semuanya perhatikan ke depan. Jadi langkah pertama kamu menggunakan telur dan garam. Langkah kedua kamu akan menggunakan simulasi rumah belajar, ya. Nah, di sini untuk percobaan hukum Archimedes-nya, kalian pilih materialnya. Material ini disesuaikan dengan yang ada di LKPD. Misalnya, menggunakan aluminium, kamu pilih aluminiumnya di sini. Kemudian kamu perhatikan keadaan bendanya. Kemudian di sini akan terbaca data perhitungannya, gaya Archimedes, gaya berat, massa jenis dan sebagainya. Semua data terisi di LKPD, kalian analisis bagaimana hubungan yang ada pada percobaan. Sampai sini paham? Paham. Silakan dikerjakan sesuai dengan belajar yang ada di sini.
ataupun bertanya. Siap ya? Siap, Bu. Bapak kami silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Indi Aulia. Benda mempengaruhi posisi benda ketika di dalam zat cair? Ya. Alat dan bahan: telur ayam mentah. Yang kedua, gelas transparan. Yang ketiga, garam dapur. Yang keempat, penggaris. Yang kelima, sendok makan. Dan yang keenam, air. Baiklah, itulah dari penampilan dari kelompok kami. Ada yang tulisannya. Baiklah, kelompok kami akan menanggapi. Baiklah, saya akan menanggapi hasil dari kelompok 1 bahwa sudah diskusi kelompok 1 sama dengan hasil dari kelompok kami, bahwa jika tidak diberi garam, air tersebut telurnya akan tenggelam. Jika air tersebut diberi garam sedikit, maka telur akan melayang. Jika air tersebut diberi garam cukup banyak, maka telur akan mengapung. Jadi yang mempengaruhi telur tersebut adalah air dicampur dengan garam. Baiklah, itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Apa ada yang menanggapi lagi? Saya Tanah Mandarino dari kelompok 5 ingin menanggapi. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan dan hasil yang kami dapatkan sama dengan kelompok 1, dan kami setuju bahwa pada saat terapung massa jenis material lebih kecil daripada massa jenis fluida, dan pada saat melayang massa jenis material sama besar daripada massa jenis fluida, dan pada saat tenggelam massa jenis material lebih besar daripada massa jenis fluida. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah hasilnya juga sama? Sama. Baiklah, kami akhiri diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kaitkan dengan video yang tadi, mengapa kapal tadi bisa terapung sementara paku tadi tenggelam? Ada yang bisa menjelaskan? Coba sendiri. Terapung itu artinya massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Berarti pada kapal, massa jenis kapal lebih kecil daripada massa jenis air. Oke, bagus sekali. Mengapa kapal terapung? Ya, berarti massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air. Nah, kalau yang paku, kenapa paku itu bisa tenggelam? Berarti Bu, masa jenis paku lebih besar dibandingkan masa jenis air. Iya, betul dulu. Kalau paku tenggelam, buahnya kan kecil ya, berarti masa
video tadi dengan dipercepat tadi bahwa kapal tersebut sudah gabungan dari mesin dan rongga udara sehingga massa jenis kapal tersebut lebih ringan dari paku karena ada massa jenis udara di kapal tersebut. Oke, bagus sekali. Ternyata tadi akan mengamati kapal tadi bahwa kapal tadi memang dia di dalamnya ada rongga-rongga, ya kan? Setelah kapal tadi sangat padat, tidak ada rongga. Iya, jadi kapal tadi dia ada rongga, jadi dia dipengaruhi juga oleh massa jenis. Bagus sekali ya,Onsari. Nah, ibu tambahkan sedikit tadi. Kenapa kapal tadi bisa terapung? Karena ketika kapal berada di permukaan air, kapal itu juga memindahkan air dengan jumlah yang besar. Seperti prinsip Archimedes tadi bahwa semakin besar gaya berat yang dipindahkan, maka gaya apung, gaya ke atasnya juga semakin besar. Sementara kenapa pakunya tenggelam? Karena paku ketika dimasukkan ke dalam air, paku itu hanya memindahkan airnya dalam jumlah yang kecil. Gaya apungnya juga kecil. Bagus sekali. Nah, kalau untuk yang telur tadi kan kita pakainya sama ya. Oke. Kenapa telur itu bisa melayang, bisa terapung dan juga bisa tinggi? Apa yang mempengaruhi telur tadi? Coba telur begini telur. Karena walaupun telurnya sama, Ya. tapi massa jenis air atau tegangannya berbeda karena diberi garam. Oke, tepuk tangan dulu. Bisa mengalami tiga keadaan, posisinya bisa tenggelam, melayang dan terapung karena dia dipengaruhi oleh massa jenis airnya, massa jenis fluidanya, yaitu ditambahkan dengan garam. Oke, sampai sini paham semuanya? Paham. Ditanyakan? Tidak. Jadi hukum Archimedes itu mengatakan bahwa besarnya gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi seperti video tadi, ketika perahu masuk ke dalam air laut, maka air lautnya akan keluar ya, atau dia akan memindahkan dalam jumlah yang besar juga, maka gaya apungnya juga besar. Di mana rumus gaya apung FA adalah rho V dikali G dikali PB atau volume fluida. Itu fluida, massa jenis fluida dikali kecepatan gravitasi dan dikali dengan volume fluida. Kamu perhatikan gambar di sebelahnya. Ada W itu adalah gaya berat benda, gaya berat itu selalu ke arah bawah. FA itu adalah gaya apung itu selalu ke arah atas. Di situ ada V1, ada V2. V1 itu letaknya di atas permukaan air. V2 letaknya di bawah. Nah, yang kita gunakan adalah volume benda yang tercelup. Artinya, ketika kita gunakan gambar ini, maka volume bendanya adalah volume benda yang kedua. Itu volume benda yang berada di dalam air. Paham sampai sini? Paham, Bu. Syarat keadaan benda yang tadi mengalami tiga keadaan, yaitu keadaan terapung, keadaan melayang, dan keadaan tenggelam. Perhatikan ketika benda mengalami keadaan terapung, bagaimana besar FA dan W-nya? FA sama dengan W. Ketika bendanya tenggelam, gaya apungnya FA-nya lebih kecil daripada W. Jadi bendanya berada di bawah. Dia keadaan tenggelam. Contoh soal. Sebuah balok tercelup
Volume baloknya 8 meter pangkat 3. Massa jenis minyaknya atau fluidanya nilainya 800 kg per meter pangkat 3. Berapa percepatan gravitasi bumi? 10 meter per second pangkat 2. Yang ditanya apa? Besarnya gaya angkat. Ya benar. Oke. Apa rumus FA tadi, Nak? Ada yang bisa melanjutkan berapa nilainya? Oke, berapa yang bisa? Ayo. Oke, coba Tahrin, silakan maju. Berapa nilainya? Yang lain bisa mencari ya. Berapa itu? Gimana yang lain? Terima kasih Tahrin. Maka besarnya gaya apinya sebesar 64.000 Newton. Beberapa penerapan dalam hukum Archimedes yang sering kita temukan. Yang pertama ada kapal pesiar yang tadi ada di video. Kemudian ada balon udara. Siapa yang sudah pernah ke Danau Raya? Saya. Danau Raya. Nah, itu ada contoh kendaraan pesiar namanya jembatan. Nggak usah jauh kapal pesiar. Kapal hidup yang kamu pakai kalau banjir. Itu juga merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Hidup. Bagaimana sampai sini sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Jadi berdasarkan hasil diskusi dan praktikum dapat kita simpulkan bahwa benda akan mengalami gaya apung jika dicelupkan ke dalam fluida ataupun air. Selain itu, massa jenis benda dan fluida juga mempengaruhi posisi benda. Apakah benda tersebut mengapung, tenggelam, atau melayang? Oke, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih Reza sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ini untuk Reza. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Silakan diambil lagi handphonenya. Buka handphonenya. Kita akan melakukan evaluasi melalui
lagi untuk lidah dinamisnya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta wakil ketua kelas siapa? Silakan kita dipimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian hari ini.